Kurang lebih tahun 1911 sudah dirasakan bahwa di antara anak-anak yang menyelesaikan pendidikan ini, pasal-pasalnya adalah yang ingin menjadi imam. Perasaan itu ditangkap oleh Romo Khalid. Tidak usah menunggu generasi berikutnya, dan ini istimewanya. Sudah pada generasi awal dirasakan benih-benih panggilan imamat tumbuh dalam diri anak-anak. Peristiwa apa yang memicu itu? Anak-anak dididik kritis. Ya. Kalau perlu protes gitu ya. Dan anak-anak menjadi kritis dan protes gitu. Dan siapa yang kena protes? Yang kena protes adalah Romo Khalid sendiri. Kata orang, ini kesaksian dari salah seorang murid yang pertama, Romo Sakiman. Romo Khalid itu kalau khotbah itu tidak mudah ditangkap oleh para seminaris. Katanya bahasanya muluk, tinggi, ya, sangat suci. Berbeda dengan Romo Mertens yang diangkat sebagai pamong atau rektor seminari pada waktu itu. Romo Mertens itu lebih mudah ditangkap khotbahnya daripada Romo Khalid. Mulailah anak-anak itu menimbul keberanian untuk datang kepada Romo Khalid menyampaikan protesnya dan usulannya. Anak-anak tadi itu mohon kepada Romo Khalid supaya Romo Mertens diberi jatah khotbah lebih banyak daripada Romo Khalid. Kenapa? Ya karena Romo Khalid kalau khotbah itu sulit kami tangkap, sedangkan Romo Mertens lebih mudah. Dan Romo Khalid tidak marah dengan protes seperti itu. Dia mengatakan, tentu saja saya kurang belanja, tidak bisa khotbah cara Jawa ini. Tunggu saja nanti kalau ada imam-imam pribumi. Kata sederhana tapi mencerahkan anak-anak itu tadi bahwa orang-orang pribumi itu bisa menjadi imam. Itu saja kecerdasan dan dorongan motivasi yang sederhana, tetapi itu sudah cukup bagi anak-anak itu memiliki kesadaran bahwa yang bisa jadi imam itu bukan orang-orang pondok saja, tetapi orang-orang pribumi pun bisa menjadi imam. Itu pada di tahun 1911. Dan mulailah kemudian diupayakan untuk memulai suatu seminari dengan membuat sekolah bahasa Latin. Karena bahasa Latin itu dipandang sebagai bahasa yang harus diketahui oleh para seminaris. Dibuat sekolah kecil khusus itu. Sementara itu juga dilakukan suatu izin, diupayakan izin ke Roma. Tidak mudah memang, tetapi saya dengar pembicara-pembicara Yesuit pada waktu itu mencari caranya sendiri. Saya tidak tahu ceritanya, tapi mungkin baik dengan teliti bisa tadi ya. Lalu akhirnya izin itu jatuh, sudah dikeluarkan pada tahun 1912. Izin resmi dikeluarkan, saya tidak tahu dari Vatikan atau dari Yesuit, dari pembicara dari General Yesuit. Tapi yang penting adalah pada tahun 1912 itu mulailah yang disebut seminari kecil ini. Jadi kurang lebih satu abad yang lalu. Tidak usah menunggu generasi baru, tetapi sudah pada angkatan yang pertama itu ada orang-orang yang ingin menjadi imam dan itu diberi kesempatan. Ini seminari menengah pendidikan yang sekarang menjadi seminari pendidikan itu pada dulu.
Sebenarnya itu betul-betul menjadi ibu yang pernah menghidupi kita semua. Itu kita sebut alma mater. Dari kata alere sebenarnya, itu berarti memberi makan. Jadi ibu yang memberi makan disebut alma mater. Sebenarnya telah pernah menjadi alma mater bagi kita semua. Kami semua ini adalah orang-orang yang pernah diberi makan, maka disebut alumni. Pada waktunya, sekarang ini, para alumni seminari dan bersama dengan teman-teman yang lain, ini juga memberi makan kepada seminari ini. Sudah kurang lebih 100 tahun kan, seminari ada, tetapi ide untuk memperindah dan membangun dapur itu terjadi pada akhir-akhir ini. Sungguh-sungguh saya mengucapkan terima kasih atas inisiatif, atas eksekusi pembangunan dan renovasi dapur itu. Saya tadi telah maksud itu seperti dapur-dapur restoran besar. Tadi masalahnya tadi adalah kalau dapurnya seperti ini, lalu apa yang dimakan? Apa yang dimasak? Salah satu semboyan dari seminari ini adalah sanitas. SSS itu satunya adalah sanitas. Kesehatan fisik itu harus baik dengan kesehatan rohani pula. Kalau untuk kesehatan fisik saja kita sudah membutuhkan penuh makanan dan minuman yang sehat, apalagi untuk kesehatan rohani. Yang menyediakan juga. Yesus menyediakan makanan dan minuman yang bergizi tinggi. Dan itu kita terima setiap kali kita merayakan Ekaristi. Menyediakan tubuh dan darahnya supaya menjadi makanan dan minuman kita. Dan tetaplah saudara-saudara terkasih, seminari ada dapur yang bagus untuk mempersiapkan makanan dan minuman yang sehat bagi para seminaris. Take, Lord, receive all my liberty. My memory, understanding, my entire will. Give me only your love and your grace. That's enough for me. Your love and your grace are enough for me. Take, Lord, receive all I have and possess. You have given all to me, now I return it. Give me only your love and your grace. That's enough for me. Your love and your grace are enough for me. Tapi kembali lagi, kenapa kami melakukan hal ini semua? Kami berkumpul, kita tahun lalu kami melakukan kegiatan jubel semangat, yaitu untuk berkenalan dengan kondisi-kondisi yang lain di daerah tengah ini.
issues, dia merasa di sini katanya time stand still. Jadi di sini waktu jadi tidak ada perkembangan sesuatu politis, tapi tidak ada perkembangan dan malah sudah mulai mendekati politik karena banyak bangunan yang sudah tidak batas lagi. Lalu disitulah kita mulai memikirkan kita akan mulai dengan perbaikan dapur. Pertama kali kami mengadakan fundraising karena kita mengajak akan luput dan tentu semua ini tidak akan dilaksanakan sendiri dengan teman-teman yang tergabung dalam asosiasi alumni Justin. Itu mungkin saya bisa minta maju urus dari pihak Haji alumni Justin. Kemudian Bapak Yohanes Iwan Indrawan belum dipanggil sudah datang, selalu aktif. Lalu Perhimpunan Alumni Polisi Kanisius Jakarta (PAKJ). Kemudian Ketua AAJ Bapak Yohanes Misenda tadi yang sudah menyampaikan, mohon ke depan. Kemudian Bapak Ridwan Mulyo Sudarmo yang merintis juga memperhatikan pembangunan indoor. Kemudian komunitas Kanipreneurs, mohon perwakilannya. Keluarga ex Kolese Loyola. Kemudian Asosiasi Alumni Jesuit Indonesia. Kemudian Ikatan Keluarga Alumni Kolese Mikael (IKAMI). Komunitas Universal, ini di bawah bimbingan Bapak Proto, komunitas Universal. Kemudian Paguyuban Alumni Kolese Debito, mohon Bapak Uskup Monsinyur Suharjo memberikan ucapan terima kasih ini, dan nanti bagian kelor Romo Pujo Sumanto. Saya pernah menjadi pamong di sini, subpamong. Pamong umumnya adalah Monsinyur Pujo. Rektornya adalah Bapak Kardinal yang belum jadi uskup ketika itu. Dan suatu kali rektor menerima seorang bapak yang membawa seorang anaknya cewek. Yang memaksa bapak itu memaksa supaya rektor menerima cewek itu untuk masuk seminari. Seminaris yang di sini sering berjalan ya. Dan alasannya adalah apa? Alasannya adalah bahwa di sini disebut Sri Menari. Jadi ini sekolah tari. Kembali soal dapur. Sesudah kunjungan tadi yang disebut Pak Hans Wisenda, Perhimpunan Alumni Kolese Kanisius sudah menyiapkan sebuah lukisan dari Romo Sumanto, karena yang diresmikan nanti adalah dapur Sumanto. Kami di ketika itu membuat semacam pertemuan, nonton lagi foto-foto yang dibuat terutama oleh Pak Adi Anondo. Yang tampil yang sangat mengesankan adalah gambar seputar dapur, berantakan sekali, kelihatan corok. Dan seperti yang disinyalir bahwa
ada waktu yang berhenti. Zaman saya juga tidak banyak berubah dari zaman saya sampai hari ini. Salah satunya adalah saya masih ingat bagaimana orang masak nasi, mengaduknya pakai gayung. Dibutuhkan tenaga yang luar biasa untuk menjadi tukang masak di sini. Dan ya, kalau soal itu agak istimewa juga. Pada awal tahun 70-an kami masih makan nasi yang dicampur dengan bulgur. Tahu bulgur nggak sebenarnya sekali? Nggak tahu ya, senaris zaman makmur. Lalu apa yang dinikmati di ruang makan di refer, ya semuanya yang kita tahu. Maka semoga dengan dapur yang baru ini sebenarnya bisa mendapatkan makanan yang jauh lebih baik. Kok nggak ada sambutan? Dengan menu utama kelor. Dengan harapan juga bahwa kemampuan baik S yang kedua dan yang ketiga, siensia dan sampitas berkembang juga. Ya. Saya dengar kandang babi dimusnahkan untuk kebun. Ya. Artinya menu babi dicoret juga. Maka lukisan itu nanti akan kita serahkan di tempat yang akan semoga bisa dipasang di dapur, sehingga kita minta Romo Sumaryo mengawasi dan mengontrol dapur dengan baik, sehingga seminarisnya bisa makan dengan baik juga. Maka terima kasih untuk Romo Sumaryo. Terima kasih.